Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak sekalian yang Ustadz banggakan. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap muka lagi dalam video pembelajaran Al-Lughah Al-Arabiyah. Semoga kita semua bisa diberikan kemudahan dalam mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah ya, hari ini kita akan Ustadz akan mencoba membahas bersama kalian tentang lanjutan ataupun koreksi dari pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu tentang adat wa ma'dud. Kemarin Ustadz sudah berikan soal ya atau tugas mengerjakan hitungan adat atau dan ma'dudnya dari 1 sampai 30. Ustadz ingin mengkoreksi ya. Kemarin ada yang menuliskan 30, angka 30-nya itu dengan salasuna wa ishruna yauman. Salasuna wa ishrun yauman. Nah, ini yang ke-30 ya. Adat yang ke-30, adat wa ma'dud ke-30. Nah, ini sesungguhnya kalau dia sudah 30, dia nggak pakai ishrun lagi ya. Ishrun ini 20, sedangkan salafun 30. Nah, kalau dia salafun atau 30, dia cukup menggunakan salafuna yauman ya. Salafuna yauman tanpa ada ishrun lagi. Nah, salafuna yauman. Nah, cukup seperti itu. Itu sudah menunjukkan 30 hari. Salafuna yauman. Kemudian kalau kita masuk ke 31, tentu wahid wa salafuna yauman. Nah, 31, angka 31 ya. Kalau ini 30. Kalau kita menghitung 31, maka sama seperti dari hitung 21 tadi ya. Kita tinggal menambahkan wahid ya. Wahid, kemudian wahid wa salafuna. Nah, 3 salafuna. Caranya sama kayak seperti 21 tadi ya. Dan kita tambah ma'dudnya yauman ya. Yauman. Dan seterusnya. Kemudian ithnani wa salafuna. Wa salafuna yauman. Ithnani wa salafuna wa salafuna yauman. Begitu seterusnya sampai ke 39, kita menuliskan tis'atun wa salafuna yauman. Nah, kalau sudah 40, kita tinggal menuliskan arba'un. Ya, arba'una
yauman. Nah, seperti itu. Arba'una yauman. Kemudian seterusnya wahid wa arba'una yauman. Itsnan wa arba'una yauman dan seterusnya. Kalau dia sudah puluhan, hitungan 40, kita tinggal menyebutkan arba'una yauman. Kemudian kalau 50 khamsuna yauman. 60 begitu juga thalathuna yauman. Sittuna yauman. Kemudian 70 sab'una yauman. Kemudian samanuna yauman, tis'una yauman. Kemudian sama seperti wahid wa tis'un misalkan ya 91 wahidun wa tis'una yauman hingga tis'atun wa tis'una yauman ya 99 hari. Nah, kita menggunakan yauman ya, sampai angka ke 99. Baik. Itu ya. Itu saja karena tidak ada tambahan materi. Ini kita sudah langsung soal ya. Nah, mungkin kita masuk ke istami' wa a'id ya. Ini ada dengar dan tirukan. Kalian bisa latih di rumah masing-masing untuk di halaman 31. Perlu saya ingatkan ya, di buku ini tertulis salasuna wa ishruna yauman ya. Salasuna wa ishruna yauman ini mungkin keliru ya. Cetakannya ini mungkin atau yang menulis ini keliru ya. Ini bukan menunjukkan angka 30 yaum, 30 hari ya. Kalau 30 hari enggak seperti ini. Jadi dia cukup salasuna yauman. Jadi ishruna ini enggak ada. Ini keliru ya. Mungkin salah cetak atau gimana sehingga tertulis salasuna wa ishruna yauman. Itu bukan menunjukkan 30 hari ya. Jadi perlu saya koreksi di sini, jadi jangan menjadi ini menjadi bingung kalian ya. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Baik. Kita lanjutkan di halaman 31. Di situ ada istami' wa a'id ya, dengarkan dan ulangi, a'id atau tirukan ya. Dengar dan tirukan. Ustadz bacakan, kalian bisa perhatikan di halaman 31. Mata tufta. Tuftu ba'da sholati zuhr. Ya. Jadi ini menanyakan kapan engkau tawaf ya, melakukan tawaf. Mata tufta. Kalau kita bertanya berarti kita menggunakan dhamir yang engkau yang lawan bicaranya. Jadi tufta. Ta di sini maksudnya dhamir anta ya. Tufta. Mata tufta. Jawabannya tuftu. Nah, karena orang yang menjawab yaitu saya, maka kita menggunakan dhamir ana. Maka menggunakan tuftu. Tuftu ba'da sholati zuhur. Saya tawaf setelah sholat zuhur. Kemudian mata i'tamarta. Nah, ini sama juga. Kapan kau melakukan umrah? Mata i'tamarta. Kemudian dijawab dengan i'tamartu ba'da sanatin madiyatin. Saya melakukan umrah ba'da sanatin madiyah. Setelah sanatin madiyah ya, tahun kemarin ya. 1 tahun yang lalu, 1 tahun kemarin gitu ya.
Kemudian mata satusalli zuhur. Nah, jadi baris pertama tadi tufta itu dia menggunakan fiil madhi, ya, fiil madhi. Jadi menggunakan fiil madhi ini bisa bermakna, ya, bahwa dia bertanya seseorang yang sudah melakukan pekerjaan tersebut, ya, pekerjaan tersebut sudah dilakukan. Kemudian dia nanya, kapan kamu pergi tawaf gitu, ya, kapan kamu tawaf? Nah, berarti dia kalau menggunakan fi'il madhi, dia bertanya sesuatu yang sudah dikerjakan orang itu, ya. Lalu kemudian sama juga i'tamarta, ya. I'tamartu, jadi itu menggunakan fi'il madhi, fi'il kata kerja yang sudah lampau. Dan baris ketiga mata satusalli zuhur. Nah, ini menggunakan fi'il mudhari, ya, sesuatu yang akan dilakukan atau dilaksanakan. Maka dia menggunakan fi'il mudhari. Mata satusalli zuhur, kapan kamu akan, ada kata akan di situ. Satusalli, sa itu bisa bermakna sesuatu yang sebentar lagi dia akan kerjakan, ya. Satusalli, mungkin 5 menit lagi, atau mungkin sudah waktu zuhur, kemudian dia bertanya, mata satusalli, karena temannya mungkin belum sholat, mata satusalli zuhur. Jadi waktu sudah masuk waktu zuhur, dia bertanya pada temannya, mata satusalli, ya, mata satusalli zuhur. Lalu dijawab sa'usalli. Di situ pakai dhamir ana, ya, sa'usalli mubasyaratan. Saya akan sholat sekarang ini, ya, langsung gitu, mubasyarah. Atau saat ini, mubasyaratan. Mata satazhabu ila Mina. Kapan engkau akan pergi ke Mina? Ya, jadi sama juga mata satazhabu ila Mina. Kapan engkau akan pergi ke Mina? Ya, itu menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kata kerja yang sedang atau akan dilaksanakan. Dijawab dengan sa'adhabu ghadan, saya akan pergi besok, ya, ghadan. Nah, ini menggunakan fi'il mudhari juga dan dhamir ana, ya. Lalu dilanjutkan, bima tash'uru fi Makkah, apa yang engkau rasakan ketika di Makkah, ya. Di sini dia menggunakan fi'il mudhari, ya. Fi'il mudhari karena mungkin pada saat itu dia bertanya, ya, karena fi'il mudhari ini yang sedang dan akan dilaksanakan, ya. Jadi dia mungkin pada saat bertanya itu ketika temannya mungkin sudah berada di Makkah. Jadi temannya menjawab asy'uru bis surur, saya merasakan perasaan bahagia, ya. Lalu bima sya'arta fi Makkah. Nah, di sini dia menggunakan fi'il madhi, sya'arta, ya. Sya'arta fi Makkah. Nah, dia menggunakan fi'il mudhari, fi'il madhi yang sudah lampau. Jadi misalkan dia sudah pulang kembali ke tanah air, ya, bisa dia bertanya pakai fi'il madhi, sya'arta. Jadi enggak menggunakan fi'il mudhari lagi. Enggak menggunakan tash'ur lagi, ya, tash'ur. Tapi menggunakan fi'il madhi. Jadi mungkin dia udah pulang, ya, dari Makkah, dari umrah.
Lalu dijawab sya'artu bisurur, saya merasakan bahagia. Ya, saya sangat bahagia gitu ya. Sangat perasaan saya bahagia. Jadi penggunaan fi'il madhi dan fi'il mudhari seperti itu, ya. Aina satusalli dhuhr wal 'ashr? Nah, ini bertanya sesuatu yang akan datang, akan terjadi gitu. Satusalli. Berarti dia belum waktunya ya. Belum waktu zuhur atau asar tadi. Aina satusalli dhuhr wal 'ashr? Lalu dijawab sa'usalli, saya akan sholat fi Mina jam'an wa qasran. Ya, saya akan sholat di Mina. Di Mina dengan cara dijamak antara dua sholat ini. Antara sholat zuhur dan sholat ashar dikumpulkan dalam satu waktu, itu namanya jam'ah atau jam'an ya. Wa qasran. Qasran itu dipendekkan, qasr ya, dipendekkan yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Jadi zuhur diqasar menjadi 2 rakaat dan asar begitu pula menjadi 2 rakaat. Aina tufta? Nah, ini bertanya lagi. Di mana engkau melakukan tawaf? Nah, jadi dia bertanya dengan menggunakan fi'il madhi. Tuftu haulal ka'bati. Saya tawaf di seputaran Ka'bah. Di Makkah al-Mukarramah. Di Makkah al-Mukarramah, di kota Makkah ya. Lalu aina akalta? Di mana engkau makan? Akaltu fil mat'am. Saya makan di restoran ya, fil mat'am. Kemudian aina sata'takifu? Di mana engkau akan melakukan i'tikaf? Sa'takifu fi Masjidil Haram. Saya akan i'tikaf. I'tikaf itu berdiam diri ya. Diam di masjid dalam keadaan berwudu. Kemudian dia masuk masjid, dia berdiam, berzikir, mengisinya dengan zikir dan ibadah, itu namanya i'tikaf, berdiam diri ya. Biasanya di Ramadan itu dianjurkan untuk i'tikaf 10 hari terakhir di Ramadan. Aina sataqdi utlataka ya Isa? Di mana engkau akan mengisi hari-hari liburmu wahai Isa? Itu menggunakan fi'il mudhari juga. Sa'aqdi utlati fi Jakarta. Saya akan mengisi liburan saya di Jakarta. Kaifa taqdi utlatak? Bagaimana engkau mengisi hari-hari liburmu? Nah, di sini yang pertama dia pakai sa. Yang kedua nggak ada sa di situ, nggak ada sin ya. Bisa saja ya, boleh pakai sa taqdi, boleh juga kaifa taqdi. Oh, sorry. Di sini menggunakan kaifa ya. Bagaimana atau bagaimana engkau mengisi hari-harimu? Dia bertanya tentang keadaan. Ya, bukan bertanya tentang di mana ya. Jadi dia nggak menggunakan sa di situ karena dia bertanya keadaan, bagaimana engkau mengisi, dengan cara seperti apa? Dengan cara gimana kamu mengisi hari-hari liburmu? Sa'azuru. Nah, dijawab dengan sa'azuru, saya akan berkunjung dalam waktu dekat ya, sa'azuru hadiqatul hayawan wa syati'il bar. Saya akan mengunjungi kebun binatang, hadiqatul hayawan wa syati'il bahr, dan pantai. Syati'il bahr ya, pantai. Aina sataqdi ayyamil 'id? Jadi kaifa tadi bertanya tentang cara ya atau keadaan.
Jadi dia nggak menggunakan sataqdi, tapi cukup dengan taqdi. Aina sataqdi ayyamil Id? Di mana? Nah, ini bertanya di mana aina, maka dia menggunakan sa. Ya, sataqdi ayyamil Id. Sa'aqdiha fil qaryah. Saya akan mengisi hari libur saya hari Id ya, liburan Id. Hari raya maksudnya ya. Saya akan mengisi hari raya fi al-qaryah, di kampung ya. Kaifa taqdi? Nah, di sini menggunakan taqdi, cukup dengan taqdi karena bertanya tentang keadaan atau cara. Kaifa? Bagaimana engkau mengisi hari-hari di ayyamul Id, hari-hari di lebaran, ayyamul Id, hari-hari lebaran. Sa'zuru jaddi wa ammi, saya akan berkunjung jaddi wa ammi, kakek saya dan paman. Baik, begitu sampai situ dulu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan kalau ada pertanyaan bisa dijapri Ustadz ya. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.